Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin fil awwalin wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajmain. Sil maqasidana wa balligh muradana bil khair. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawartal arda binuri syamsika abadan abadan. Allahumma tsabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Amma ba'du. Hadirin jamaah rahimakumullah. Setelah kita bersama-sama meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak zikir, menyebut namanya. Dalam Al-Quran dikatakan walillahil asmaul husna fad'u biha, dan bagi Allah memiliki nama-nama yang baik, maka berdoalah dengan nama-nama tersebut. Nama Allah yang begitu banyak terdapat dalam Al-Quran, salah satunya adalah Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Khalik, Ya Bari, Ya Musawwir, Ya Ghaffar, Ya Qahar, Ya Wahhab, Ya Razzaq, Ya Fattah, Ya Alim, Ya Qabid, Ya Basit, Ya Khafidu, Ya Rafi, Ya Mu'ijju, Ya Mudillu, Ya Syami'u, Ya Basir, Ya Hakam, Ya Adlu, Ya Latif, Ya Khabir, Ya Halimu, Ya Adim, Ya Ghafuru, Ya Syakur, Ya Aliyu, Ya Kabir, Ya Hafidu, Ya Muqit, Ya Hasibu, Ya Jalil, Ya Karimu, Ya Rakib, Ya Mujibu, Ya Wasim, Ya Hakamu, Ya Adlu, Ya Latifu, Ya Khabir, Ya Halim, Ya Adim, Ya Ghafur, Ya Syakur. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillah ajmain. Betapa banyak nama-nama Allah tersebut sehingga kita tidak kekurangan untuk menyebut karena Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, yang Maha Pengasih, yang tidak pernah pilih kasih, yang senantiasa memberikan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semuanya. Rahmat Allah yang begitu banyak buat kita, tugas kita hanya mensyukurinya. Tugas kita hanya mensyukurinya dan mensyukurinya lagi. Tidak ada tugas lain kecuali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa syukur inilah yang akan membawa kita kepada aktivitas amal soleh, aktivitas
amal yang berkualitas, aktivitas amal yang ikhlas, aktivitas amal yang bermanfaat bagi kehidupan diri, keluarga, dan lingkungan, serta bangsa dan negara pada umumnya. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesempatan kali ini marilah kita sama-sama mengenang jasa ayah dan ibu kita. Tidaklah pantas seorang anak mendurhakai kedua orang tuanya. Tidaklah pantas seorang anak melupakan mendoakan kedua orang tuanya. Tidaklah pantas seorang anak membentak kedua orang tuanya. Sungguh begitu banyak kebaikan yang Allah berikan melalui kedua orang tua kita. Air susu yang mengalir dari ibu dan diminum oleh anaknya, itu merupakan kebaikan yang luar biasa. Oleh karena itu, seorang anak tidaklah layak menjadikan ibunya sebagai pembantu di rumahnya, menjadikan ibunya sebagai pelayan di rumahnya. Tapi seharusnya seorang anak menjadikan ibundanya sebagai orang yang dihormati, sebagai orang yang dimuliakan, sebagai orang yang disanjung. Sungguh beruntung orang-orang yang masih punya ayah dan ibu, jika dia menyadari hal tersebut. Tapi bagi yang sudah tidak punya ayah dan ibu, saat kita menyadari betapa perjuangan seorang ibu, keikhlasan seorang ibu, apalah daya kita mau berbuat baik kepada kedua orang tua kita, sementara sudah tidak ada. Walaupun ada jalan lain, sekalipun orang tua kita sudah tidak ada, kita masih bisa berbakti kepada orang tua dengan cara mendoakan yang tidak putus-putus, dengan cara menyambung silaturahim kepada teman, kerabat, ayah bunda kita, menjauh di antara mereka. Sungguh berat perjuangan seorang ayah ataupun ibu, karena seorang ayah ataupun seorang ibu memiliki beban dan amanah yang begitu berat. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh karena itu tidaklah menyakiti ayah dan ibu kita, baik secara lisan apalagi secara fisik. Karena orang tua kita adalah keramat kita. Jika kita ingin mulia di dunia maupun di akhirat, keramatnya adalah kedua orang tua kita. Orang tualah yang akan mendoakan kita. Dan doa kedua orang tua tidak akan pernah ditolak.
Bahkan doa kedua orang tua ibaratkan doa para nabi kepada umatnya. Du'aul walidi kad du'ain nabiyyi ala ummatihi. Doa orang tua ibaratkan doa seorang nabi kepada umatnya. Oleh karena itu, sudah selayaknya kita mencari keridhaan Allah dan keridhaan orang tua kita, agar hidup kita mendapatkan kedamaian, ketentraman, kecukupan, kebahagiaan, kesyukuran, dan mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika seorang anak telah durhaka kepada kedua orang tuanya, terutama kepada ibunya, maka Allah akan secara langsung kepada orang tersebut. Tidak ada siksaan yang Allah balas secara langsung kecuali siksaan seseorang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Sering kita mengenal cerita tentang maling kundang, cerita tentang orang yang menjadi batu karena dikutuk oleh ibunya. Dan banyak kisah-kisah berserakan terkait dengan orang-orang yang durhaka kepada orang tuanya. Kisah yang diwariskan salah satu adalah kisah Alqamah. Pada zaman sahabat Rasulullah SAW, ada seorang sahabat namanya Alqamah. Alqamah adalah orang yang rajin ibadah, yang dekat dengan Rasulullah. Tetapi pada saat ajal menjemputnya, Alqamah tidak bisa mengucapkan kalimat Allah, tidak bisa mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka Rasulullah SAW menyelidiki apakah Alqamah masih punya seorang ibu ataupun ayah. Dan saat itu diketahui bahwa Alqamah masih mempunyai orang tua, yaitu seorang ibu. Maka Rasulullah mengutus sahabat kepada ibunda Alqamah agar ibunda Alqamah memaafkan, karena Alqamah sudah di ujung kematian. Namun apa? Ibunda Alqamah masih sakit hati atas perlakuannya. Sebagai seorang anak, lebih memperhatikan istrinya daripada memperhatikan ibunya. Maka Rasulullah menyuruh kepada para sahabatnya untuk mengumpulkan kayu bakar dan ingin membakar hidup-hidup Alqamah di tengah-tengah lapangan. Setelah api membesar, maka Alqamah akan diangkut dan Rasulullah mengutus kembali kepada ibundanya Alqamah agar mau memaafkannya. Namun tetap saja ibunda masih belum bisa memaafkan. Pada saat ibunda melihat api yang begitu besar dan memikirkan nasib Alqamah, maka ibunda tersebut memaafkan. Dan seketika itu pula Alqamah dapat menyebut kalimat Allah, La ilaha illallah. Kemudian Alqamah
wafat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi keramatnya kita adalah seorang ibu. Jika ibunda kita merestui, insya Allah perjalanan kita akan lancar. Tapi jika ibunda dan ayahanda kita tidak merestui, cobalah berpikir terlebih dahulu. Jangan melawan arus. Nah, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara menciptakan anak yang bisa menghormati kedua orang tua? Tentunya ada peran aktif dari kedua orang tua tersebut. Orang tua yang lalai mendidik anaknya, tidak mau memasukkan anaknya ke madrasah, membiarkan anaknya bermain terus, maka wajar jika anaknya tersebut menjadi anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Jadi ada peran aktif dari orang tua untuk menciptakan anak-anak yang soleh. Orang tua bukan hanya sekedar doa dan uang, tapi butuh contoh, butuh waktu, kebersamaan orang tua dengan anaknya. Orang tua yang hanya sibuk mencari duit untuk biaya anaknya, sementara dia tidak pernah memberi contoh kepada anaknya, ini menunjukkan bahwa orang tua tersebut belumlah sempurna menjadi orang tua yang menginginkan anaknya menjadi anak yang soleh ataupun solehah. Tidak bisa orang tua hanya melepas tangan, hanya memberikan biaya pendidikan ke pesantren tanpa orang tua itu juga mendoakan, mencontohkan perilaku-perilaku yang islami yang menunjukkan kepribadian anak yang soleh. Jadi di sini bapak-bapak, ibu-ibu, hendaklah menyadari tentang peran orang tua di dalam mendidik anaknya, bukanlah nomor 2 tapi nomor 1. Orang tua hendaknya memberikan satu keteladanan yang luar biasa di dalam membela dan mempengaruhi agar anaknya menjadi anak yang soleh maupun solehah. Tidaklah layak orang tua berlepas tangan, melepas anaknya ke pondok pesantren begitu saja, tanpa dibarengi doa dan contoh ketika anaknya telah pulang dari pesantren. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu kita hidup di dunia ini tidaklah lama. Karena itu segeralah kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertobat dari memikirkan kehidupan dunia terus tanpa memikirkan kualitas hidup di akhirat kelak. Bukankah Allah telah berfirman di dalam Al-Quran, walal akhiratu khairul laka minal ula, dan kehidupan akhirat jauh lebih baik daripada kehidupan dunia ini. Oleh karena itu kita pantas dan layak untuk memikirkan bagaimana hidup kita lebih berkualitas di akhirat kelak.
Kita harus mengupgrade diri menjadi orang-orang yang senantiasa ikhlas dalam beramal. Mengupgrade diri agar menjadi orang-orang yang disiplin dalam beramal. Mengupgrade diri agar menjadi orang-orang yang sabar dalam menghadapi ujian yang Allah berikan. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, satu demi satu ulama kita sudah meninggalkan kita. Inilah bukti bahwa Allah akan mencabut ilmu dari dunia ini, yaitu dengan diwafatkannya para ulama. Innallaha la yaqbidul ilma intija'an yantaji'u bi ulama. Sungguhnya Allah tidak akan mencabut ilmu begitu saja, yaitu dengan mencabut ilmu, yaitu dengan mematikan para ulama. Para ulama banyak yang wafat. Kalau kita dengar berita, kita lihat di medsos, betapa banyak yang mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga guru-guru kita yang telah mendahului kita, sahabat-sahabat kita yang telah mendahului kita, diampuni segala dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, manakala kita mengingat bahwa umur kita makin hari bukan makin bertambah, tetapi makin berkurang dan makin mendekati ajal, maka sudah selayaknya kita bergegas untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Quran yang berbunyi, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah ke ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguhnya surga yang seluas langit dan bumi itu dijadikan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapakah orang bertakwa itu? Alladzina yunfiquna fisyarra'i wad-dharra. Orang-orang yang berinfak di waktu sulit maupun di waktu senang. Alladzina yunfiquna fisyarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghaidh, dan orang-orang yang menjaga amarah anin nas, daripada manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, akhirnya saya simpulkan bahwa kesempatan kali ini, bahwa yang pertama kita hendaklah menjadi anak yang berbakti kepada orang tua. Yang kedua, sebagai orang tua hendaknya bukan hanya bermimpi ingin punya anak yang soleh, tetapi harus memberi contoh dalam kehidupan sehari-hari bagaimana perilaku orang yang soleh. Dan yang ketiga, bersegarlah kita berbuat kebaikan, karena sesungguhnya umur kita bukan bertambah tetapi makin berkurang. Setiap hari kita pada menuju titik kematian kita, menuju ajal yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih. Burung pipit dari Mandalawangi. Berhubung waktu sudah sempit, saya pribadi undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. حب